Warung bakso Malang Pak Jono terletak di pinggir Jalan Raya Bekasi, tepat di tengah-tengah keramaian kota yang tak pernah tidur. Setiap hari, warung ini selalu dipenuhi pelanggan yang datang dari berbagai penjuru. Dengan papan nama sederhana bertuliskan, Bakso Malang Pak Jono, warung ini sudah menjadi tempat favorit bagi para pencinta kuliner, khususnya bakso Malang. Pak Jono adalah pria parubaya, dengan wajah yang sudah sedikit berkerut dan rambut yang mulai memutih di beberapa sisi. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, ia masih memegang kendali penuh atas warungnya. Dikenal ramah dan murah senyum, Pak Jono sudah berjualan bakso sejak puluhan tahun yang lalu, mengandalkan resep turun-temurun dari keluarganya. Rasa bakso yang dihidangkan selalu terjaga, dengan kuah yang gurih, bakso yang kenyal, dan mie yang tak pernah gagal menggugah selera. Namun, di balik kesuksesan warung ini, ada cerita yang jarang diketahui orang. Beberapa orang mulai berbicara tentang sebuah aura misterius yang menyelimuti warung ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Banyak yang merasa ada yang lain di saat mereka makan di sana, meskipun rasanya selalu enak. Ada yang bilang, mereka yang datang ke warung ini selalu mendapat keberuntungan setelah makan bakso, sementara yang lain merasa ada perasaan aneh, seolah-olah mereka sedang diawasi. Tidak banyak yang berani bertanya tentang itu, dan Pak Jono tidak pernah membahasnya dengan siapapun. Perkenalan dengan Dedi. Dedi adalah seorang pria muda berusia 28 tahun yang tinggal tidak jauh dari warung Pak Jono. Sejak kehilangan pekerjaan di sebuah perusahaan swasta 2 bulan lalu, hidupnya semakin sulit. Ia sudah mencoba berbagai cara untuk bertahan, mulai dari mencari pekerjaan baru hingga memulai usaha kecil-kecilan, tapi semuanya gagal. Utang semakin menumpuk, dan ia merasa terjepit oleh keadaan. Setiap kali berputar di jalanan Bekasi, ia melihat orang-orang dengan wajah yang ceria, menikmati makan di warung bakso Malang Pak Jono. Salah satu teman lamanya, Anton, pernah bercerita tentang keberuntungan yang didapatnya setelah makan bakso di sana. "Lo harus coba makan di sana, di Idi. Gue kemarin habis makan bakso, tiba-tiba dapat kerjaan baru. Serius deh, ada yang aneh di warung itu. Rasanya kayak ada yang bantuin," dikata Anton dengan penuh keyakinan. Dedi yang sedang putus asa memutuskan untuk mencoba peruntungan. Kalau makan di warung Pak Jono bisa memberi sedikit keberuntungan, kenapa tidak? Ia tak terlalu peduli soal cerita-cerita aneh yang beredar. Ia lebih memilih untuk percaya pada harapan-harapan kecil daripada tidak melakukan apa-apa. Pertemuan pertama. Hari itu, setelah pulang dari pencarian kerja yang tak membuahkan hasil, Dedi memutuskan untuk mampir ke warung bakso Malang Pak Jono. Sesampainya di sana, ia langsung disambut oleh suasana yang ramai. Meja-meja kayu sederhana terisi oleh pelanggan yang sedang asyik menyantap bakso, sementara Pak Jono sibuk melayani pesanan di dapur kecil yang terlihat penuh dengan potongan daging dan bahan bakso. "Pak, 1 bakso Malang." "Ya," Dedi berkata pelan, mencoba menyesuaikan diri dengan suasana. Pak Jono menoleh dan tersenyum, "Yuk langsung makan di sini, atau mau bungkus?" "Duduk sini saja, Pak," jawab Dedi, sambil mencari tempat duduk yang kosong. Ia memilih meja di dekat pintu, dengan pemandangan jalanan Bekasi yang sibuk. Meskipun meja itu terlihat agak kumuh, suasananya terasa hangat. Ada sesuatu yang menenangkan di sini, meski tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Tak lama, bakso pesanan Dedi pun datang. Kuah bakso yang mendidih, aroma daging yang harum, dan bakso yang kenyal langsung menggugah selera. Dedi mulai menyuap sendok pertama, menikmati rasa yang kaya akan rempah dan gurihnya kuah. Ia hampir lupa akan segala masalah hidupnya, menikmati sejenak ketenangan dalam setiap suapan. Namun, ada sesuatu yang membuatnya terkejut. Setelah beberapa suapan, Dedi mulai merasa aneh. Ada perasaan yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah suasana di sekelilingnya menjadi lebih hening. Ia merasa seperti ada yang mengawasi, meskipun tidak ada siapa-siapa di sekitarnya yang terlihat mencurigakan. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki pelan di belakangnya. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya ada beberapa pelanggan lain yang sedang makan dengan tenang. Dedi menggelengkan kepala, mencoba menepis perasaan aneh itu, tetapi rasa cemas itu tetap menggelayuti dirinya. "Ini cuma perasaan gue aja," dipikirnya dalam hati, lalu kembali fokus pada makanannya. Tapi, tetap ada rasa gelisah yang sulit dihilangkan. Ternyata, warung bakso Malang Pak Jono bukan hanya tentang rasa enak, ada sesuatu yang lebih dari itu yang mulai membuat Dedi penasaran, sekaligus sedikit takut. Ia menaruh sendoknya dan memandang ke arah Pak Jono yang sedang sibuk di dapur. Ada sesuatu yang tak wajar pada cara pria itu bergerak, seperti ada sesuatu yang lebih dari sekadar seorang penjual bakso biasa. Dedi menyelesaikan makannya dengan cepat, bertekad untuk kembali lagi ke warung itu, meski perasaan aneh itu tak kunjung hilang. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik bakso Pak Jono? Setelah kunjungan pertamanya, Dedi mulai kembali ke warung bakso Malang Pak Jono hampir setiap hari. Ada perasaan yang sulit dijelaskan ketika ia menikmati bakso di sana, sebuah kelegaan seolah hidupnya mulai membaik. Meski pekerjaan belum kunjung datang, ada sedikit perubahan dalam kesehariannya.
Ia merasa lebih tenang, tidak terlalu tertekan, dan sepertinya peluang baru mulai muncul. Namun, meski begitu, ada sesuatu yang terasa ganjil. Setiap kali ia datang ke warung, selalu ada pelanggan yang terlihat sangat percaya diri, tanpa begitu puas setelah makan bakso. Tidak sedikit yang datang membawa cerita tentang keberuntungan mereka setelah makan di sana, seperti mendapatkan uang mendadak atau peluang bisnis yang terbuka. Bahkan, beberapa orang dengan bangga menceritakan bahwa hidup mereka berubah setelah rutin makan bakso di warung Pak Jono. "Lo gak ngerti, bro?" kata Anton, temannya, suatu hari. "Setelah gue makan bakso di situ, semua bisnis gue lancar. Kayaknya emang ada sesuatu yang beda deh di situ." Dedi mulai bertanya-tanya. Apa benar semua itu? Pikirnya. Apakah warung Pak Jono ini punya rahasia yang bisa memberikan keberuntungan? Sebuah rumor mulai beredar di kalangan pelanggan yang sering datang ke sana. Beberapa orang mengatakan bahwa Pak Jono tidak hanya mengandalkan resep warisan keluarga untuk kesuksesannya. Ada yang mengatakan, ia menggunakan cara-cara mistis, pesugihan. Meskipun rumor itu hanya dibicarakan di belakang, Dedi merasa ada benarnya. Tidak mungkin sebuah warung kecil di pinggir jalan bisa terus ramai tanpa ada alasan khusus. Mungkin, Pak Jono memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar bakso enak. Perasaan Dedi. Semakin sering Dedi makan di warung itu, semakin ia merasa seolah terjebak. Kehidupannya memang sedikit membaik, ia dapat pekerjaan paruh waktu di sebuah toko kelontong, dan utangnya mulai terbayar, meskipun masih sedikit. Namun, ada rasa cemas yang terus menghantuinya. Seiring berjalannya waktu, perasaan itu makin intens. Kadang-kadang, setelah makan di warung Pak Jono, Dedi merasa seperti dia dipengaruhi oleh sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Ada semacam ikatan yang mulai terbentuk antara dirinya dan warung itu, dan itu terasa semakin mengikat, seolah ia tidak bisa lepas dari rutinitas tersebut. Kehidupannya yang sedikit lebih baik ternyata tidak membuatnya merasa lebih bebas. Ia merasa ada sesuatu yang aneh setiap kali datang ke warung itu. Keberuntungannya yang mulai datang, seperti pekerjaan yang tiba-tiba muncul dan peluang bisnis kecil yang mulai berkembang, tidak pernah terasa benar-benar miliknya. Sesuatu yang lebih besar seolah mengendalikan segalanya. Ia merasa seperti alat dari kekuatan yang tidak ia pahami. Apa ini benar-benar keberuntungan? Atau ada yang salah? Dedi sering bertanya-tanya di dalam hati. Perasaan itu makin mengganggunya, namun dia merasa sulit untuk menjauhi warung Pak Jono. Keberuntungan itu terlalu menggoda, dan rasa ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini semakin besar. Kecurigaan. Suatu malam, setelah makan bakso di warung Pak Jono, Dedi memutuskan untuk tinggal sedikit lebih lama. Ia duduk di meja dekat pintu, sambil mengamati Pak Jono yang sedang sibuk di dapur. Terkadang, Pak Jono terlihat sangat tenang, tetapi kadang-kadang, saat ia sedang menghadap pelanggan, ada ekspresi yang seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Itu seperti ada yang ia sembunyikan, bukan hanya dalam hal makanan, tetapi juga dalam cara ia berinteraksi dengan pelanggan. Dedi mendekatkan diri ke meja kasir, tempat Pak Jono biasanya menerima pembayaran. Ia melihat dengan seksama sekeliling warung. Ada beberapa benda aneh yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Sebuah patung kecil di sudut ruangan, yang terlihat seperti simbol kepercayaan tertentu, dan lilin merah yang diletakkan di bawah meja. Semua itu tidak tampak seperti dekorasi biasa yang digunakan oleh warung bakso. Kemudian, Dedi mendengar percakapan antara dua pelanggan yang sedang duduk di meja sebelahnya. Mereka berbisik, tetapi Dedi bisa mendengar beberapa potongan percakapan mereka. "Lo masih beli bakso di sini, kan? Ada cerita yang bilang, kalau kita makan bakso Pak Jono, ada yang ikut dalam hidup kita," kata salah satu pelanggan. "Yah, lo tahu sendiri, itu semua bagian dari pesugihan. Pak Jono kan udah lama terjun ke dunia itu," jawab yang lainnya, dengan suara pelan. Dedi terdiam, menelan kata-kata itu. Pesugihan? Selama ini ia hanya mendengarnya sebagai cerita dari mulut ke mulut, tapi sekarang ia merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik warung ini. Semua orang yang datang ke sini seolah mendapatkan keberuntungan, tetapi dengan harga yang tidak bisa dilihat secara langsung. Apakah mereka terjebak dalam permainan yang lebih besar, yang tak mereka pahami? Perasaan takut mulai merayap ke dalam dirinya. Dedi merasa seperti berada di ujung jurang, satu langkah lagi, dan ia bisa terjatuh ke dalam dunia yang tidak bisa ia kendalikan. Tapi, di sisi lain, ada rasa penasaran yang kuat. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar bakso Pak Jono bisa membawa keberuntungan, atau adakah sesuatu yang lebih mengerikan yang tersembunyi di balik semua ini? Malam itu, Dedi pulang dengan perasaan bercampur aduk. Ia tak bisa tidur. Bayangan warung Pak Jono dan percakapan yang ia dengar terus menghantuinya. Apakah ia benar-benar bisa mendapatkan keberuntungan dari bakso ini? Atau akankah ia menjadi bagian dari permainan gelap yang sudah berlangsung lama di kota ini? Dedi merasa tertekan. Perasaan cemas yang ia rasakan semakin kuat,
seiring dengan penemuan-penemuan yang semakin membuatnya ragu. Ia memutuskan untuk mencari jawaban atas semua yang terjadi di warung Pak Jono. Dalam pencariannya, Dedi mendengar nama Ibu Siti, seorang wanita parubaya yang dikenal sebagai orang yang banyak tahu tentang sejarah kota Bekasi dan kisah-kisah lama yang sudah terlupakan. Ibu Siti tinggal di sebuah rumah kecil di belakang pasar, tidak jauh dari warung Pak Jono. Orang-orang mengatakan bahwa ia tahu banyak tentang kehidupan dan cerita-cerita yang tidak banyak orang tahu, terutama tentang dunia gelap yang berhubungan dengan dukun dan pesugihan. Suatu sore, Dedi memutuskan untuk mengunjungi rumah Ibu Siti. Rumahnya sederhana, dengan halaman yang dipenuhi tanaman rimbun. Ibu Siti menyambutnya dengan ramah, dan setelah beberapa obrolan ringan, Dedi mulai menceritakan keresahannya tentang warung Pak Jono dan segala hal aneh yang ia rasakan. "Bu, saya dengar banyak cerita tentang Pak Jono. Ada yang bilang dia pakai pesugihan. Apa benar begitu?" tanya Dedi, dengan hati-hati. Ibu Siti terdiam sejenak, lalu menatap Dedi dengan mata yang tajam. Ia tahu Dedi bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal mistis, tapi ada sesuatu dalam suara Dedi yang menunjukkan bahwa ia sedang mencari kebenaran. "Pak Jono," Ibu Siti mulai berbicara perlahan. "Memang bukan orang biasa. Dulu, warung bakso ini gak terkenal seperti sekarang. Semua berubah sejak Pak Jono bertemu dengan dukun yang cukup terkenal di daerah sini. Dukun itu, namanya Ki Sumarno, sudah lama berpraktik di sekitar Bekasi. Orang-orang bilang, Ki Sumarno yang memberinya jalan untuk mendapatkan kesuksesan, bukan hanya dengan resep bakso, tapi dengan bantuan kekuatan gaib." Dedi menelan ludah. Ia merasa seperti ada sebuah tirai yang mulai terangkat, membuka sedikit pandangan ke dalam dunia yang tidak pernah ia kira ada di dekatnya. "Iya, Bu, tapi kenapa? Kenapa Pak Jono pilih jalan itu?" tanya Dedi, penasaran. Ibu Siti menghela napas panjang. "Pak Jono dulu tidak punya apa-apa, Dedi. Dia juga punya pesaing yang sama, banyak penjual bakso di sekitar sini. Mereka saling bersaing, tapi semuanya selalu kalah dengan Pak Jono. Dulu mereka bahkan saling sabotase. Ada yang menaruh racun, ada yang merusak warung, sampai akhirnya Pak Jono terdesak. Dalam kesulitan itulah, Ki Sumarno menawarkan jalan keluar, dengan cara yang tidak biasa. Konflik dengan pesaing." Ibu Siti melanjutkan ceritanya, wajahnya kini terlihat lebih serius. "Dulu, ada keluarga penjual bakso lain di sekitar sini yang juga ikut terlibat dalam persaingan itu. Keluarga Pak Udin, yang punya warung bakso di sebelah timur jalan. Mereka sudah lama berbisnis, tapi tidak pernah bisa menyaingi Pak Jono. Lalu, Pak Jono mulai menggunakan kekuatan gaib yang diberikan oleh Ki Sumarno. Keluarga Pak Udin mulai merasa terancam, dan mereka melakukan hal yang sama. Mereka juga mendatangi dukun lain, meminta bantuan untuk melawan Pak Jono." Dedi mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mulai mengerti bahwa persaingan di dunia kuliner ini bukan hanya soal rasa, tetapi juga ada permainan gelap di baliknya. Keluarga Pak Udin, yang dulu sangat serius menyaingi Pak Jono, akhirnya dipenuhi dengan kegagalan, sementara Pak Jono justru semakin maju. Keluarga Pak Udin mulai menggunakan cara-cara kotor, termasuk menggunakan pesugihan mereka sendiri, untuk menghancurkan Pak Jono. Namun, meskipun banyak hal-hal mistis yang terjadi di balik layar, Pak Jono tetap menjadi pemenang. Tapi, pesugihan itu gak cuma sekedar keberuntungan biasa, Dedi, lanjut Ibu Siti. Ada harga yang harus dibayar. Banyak yang gak sadar, tapi lama-lama, semua yang terlibat dalam permainan ini, entah itu Pak Jono, keluarga Pak Udin, atau bahkan orang-orang yang sering makan di warung itu, akan merasa ada sesuatu yang harus dibayar. Tidak ada yang bisa lolos dari itu. Dedi merasa tenggorokannya tercekat. Ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan, dan bahwa ia mungkin sudah terjebak dalam jaringan itu. Kehidupannya yang mulai sedikit membaik, apakah itu juga merupakan bagian dari harga yang harus ia bayar? Mencari tahu lebih lanjut, Dedi tidak bisa tidur malam itu. Semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam pikirannya, semakin ia merasa gelisah. Apakah warung bakso Malang Pak Jono hanya memberikan keberuntungan sesaat, atau ada sesuatu yang jauh lebih buruk yang akan datang setelahnya? Ia harus mencari tahu lebih dalam. Paginya, Dedi memutuskan untuk menemui Ki Sumarno, dukun yang sering disebut-sebut dalam percakapan dengan Ibu Siti. Ia tahu bahwa untuk bisa keluar dari permasalahan ini, ia harus memahami dengan jelas bagaimana cara kerja pesugihan ini dan bagaimana Pak Jono bisa begitu sukses. Jika ia bisa menemukan jawaban, mungkin ia bisa menghindari nasib yang lebih buruk. Dengan tekad bulat, Dedi mencari tahu lebih lanjut tentang Ki Sumarno. Ia mulai bertanya kepada beberapa orang yang pernah mendengar namanya dan akhirnya mendapatkan informasi bahwa Ki Sumarno tinggal di sebuah rumah di daerah terpencil, jauh dari keramaian kota. Dedi memutuskan untuk pergi ke sana, berharap bisa mendapatkan jawaban yang ia cari, meski ia tahu bahwa apa yang ia hadapi mungkin jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan.
Malam itu, Dedi bertekad untuk pergi ke tempat Ki Sumarno, dengan harapan bisa mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik kesuksesan warung bakso Malang Pak Jono, dan mungkin mencari jalan keluar dari keterpurukan yang semakin menghantuinya. Dedi mulai merasakan perubahan yang sangat aneh sejak ia pertama kali makan di warung bakso Malang Pak Jono. Awalnya, ia merasa sedikit keberuntungan datang, pekerjaan sampingan yang lebih lancar, utang yang mulai terbayar, dan hubungan sosial yang semakin membaik. Namun, semakin sering ia datang, semakin ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Keberuntungan yang ia rasakan justru mulai terasa seperti sebuah kutukan. Malam hari, ia sering terbangun dari tidur dengan perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan. Mimpi buruk mulai menghantuinya, mimpi yang sama berulang setiap malam. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya sendiri duduk di warung bakso Pak Jono, dikelilingi oleh bayangan gelap yang semakin mendekat. Ada suara-suara bisikan halus yang semakin lama semakin keras, seolah memanggilnya, memaksanya untuk kembali lagi ke warung itu. Suatu malam, Dedi terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdetak kencang. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya, sebuah perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia menyalakan lampu kamarnya, mencoba untuk menenangkan dirinya, tetapi bayangan-bayangan dalam mimpinya terus menghantui pikirannya. "Kenapa ini terjadi padaku?" bisiknya pelan, masih terengah-engah. "Apa yang sebenarnya aku terima dari semua ini?" Semakin ia berusaha mengabaikan mimpi itu, semakin intens perasaan tertekan itu muncul. Dedi merasa seolah ia sedang berada dalam sebuah lingkaran setan yang tidak bisa ia lepaskan. Setiap kali ia mencoba untuk menjauh dari warung Pak Jono, semakin besar dorongan dalam dirinya untuk kembali. Mimpi buruk itu semakin nyata, dan setiap kali ia makan bakso di warung Pak Jono, mimpi buruk itu semakin mendalam. Tanda-tanda aneh. Keberuntungan yang ia rasakan semakin lama semakin aneh. Hal-hal kecil yang tidak bisa ia jelaskan mulai terjadi. Di kantor, ia dipromosikan secara tiba-tiba, tetapi setelah promosi itu, ia merasa lebih tertekan daripada sebelumnya. Tugasnya semakin berat, dan beban pekerjaan semakin meningkat. Di luar pekerjaan, hubungan sosialnya semakin kacau. Teman-temannya mulai menjauh, meskipun tidak ada alasan yang jelas. Bahkan, ia mulai merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Setelah makan bakso di warung Pak Jono, Dedi mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Pada awalnya, itu hanya rasa gatal ringan di bagian pergelangan tangan, tetapi semakin sering ia makan bakso tersebut, semakin banyak tanda aneh yang muncul. Di kulitnya, mulai ada bekas luka yang seperti membekas, mirip dengan goresan halus, tetapi tidak pernah sembuh. Ada beberapa garis-garis merah yang muncul di bawah kulit, yang semakin jelas setelah ia makan bakso. Terkadang, ia juga merasakan panas yang aneh di tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang membakar dari dalam. Dedi memeriksa tubuhnya di cermin, merasa bingung dan takut. Apa ini? Apakah ini akibat makan bakso itu? Pikirnya. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang berhubungan antara rasa gatal itu dan bakso yang ia makan, meskipun ia tidak bisa memahaminya dengan jelas. Perasaan aneh itu semakin menguatkan firasatnya bahwa hidupnya tidak lagi berada dalam kendali. Semakin hari, tanda-tanda aneh itu semakin bertambah. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengontrol tubuh dan pikirannya, bahkan saat ia tidak ingin berpikir tentang warung Pak Jono. Pikiran tentang bakso, tentang keberuntungan, tentang mimpi buruk itu, terus menghantuinya. Ia tidak bisa lari, dan yang lebih menakutkan, ia tidak ingin berhenti. Konflik internal. Dedi kini berada dalam dilema yang berat. Di satu sisi, ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah, tubuhnya yang semakin aneh, mimpi buruk yang semakin buruk, dan perasaan tertekan yang terus-menerus menghantuinya. Namun, di sisi lain, ia merasa keberuntungan yang ia peroleh setelah makan di warung Pak Jono terlalu besar untuk dilepaskan. Setiap kali ia makan bakso itu, ia merasa seolah-olah kehidupannya menjadi lebih baik, meskipun hanya sementara. Dedi mulai merasa bingung, apakah ia harus melanjutkan rutinitas makan bakso itu atau menghentikannya. Namun, semakin ia berpikir untuk berhenti, semakin besar dorongan dalam dirinya untuk kembali. Keinginan untuk mendapatkan lebih banyak keberuntungan itu terlalu kuat. Ia ingin melanjutkan, terutama setelah merasakan promosi pekerjaan yang tiba-tiba dan peluang bisnis yang datang. Tetapi rasa takut dan kecemasan semakin besar. Mungkinkah keberuntungan itu ada harga yang harus dibayar? Apakah semua itu hanya sementara, dan setelah semuanya berakhir, akan ada akibat yang lebih mengerikan? Rasa takut dan keraguan menggerogoti pikirannya. Dedi mencoba untuk berbicara dengan dirinya sendiri, berusaha mengendalikan pikirannya. Jangan terlalu bergantung pada itu. Ini pasti cuma kebetulan. Aku bisa keluar dari ini, katanya dalam hati, meskipun suara batinnya meragukan kata-katanya sendiri. Namun, setelah beberapa saat, dorongan untuk kembali ke warung itu kembali muncul. Mimpi buruk itu mulai lagi, sebuah panggilan yang sulit ditahan. Ia merasa semakin terjebak,
Berada di persimpangan antara melanjutkan rutinitas yang penuh ketidakpastian ini atau berhenti dan menghadapi kemungkinan kehilangan semua yang sudah ia peroleh. Mungkinkah ia sudah terjebak dalam ritual pesugihan yang tak bisa dihentikan? Pagi itu, Dedi mengambil keputusan. Ia harus pergi ke warung Pak Jono sekali lagi untuk mencari jawaban. Tetapi ia tahu, langkah itu mungkin akan membawa perubahan besar dalam hidupnya, dan tidak ada jalan kembali setelah itu. Dedi memutuskan untuk menghadapi Pak Jono langsung. Setelah beberapa hari terbayang-bayang oleh rasa takut dan penasaran, ia merasa bahwa inilah waktunya untuk mengetahui kebenaran, sekaligus mencari jalan keluar dari kesulitan yang semakin mencekiknya. Ia memasuki warung bakso Malang Pak Jono dengan langkah yang lebih mantap, meskipun perasaan cemas masih menguasainya. Pak Jono sedang menyambut pelanggan dengan senyuman khasnya, namun Dedi bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Pak Jono. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika kesempatan itu tiba, Dedi memberanikan diri untuk berbicara. Pak Jono, saya tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan warung ini, kata Dedi, suaranya tegas meski gemetar. Apa benar Pak Jono menggunakan pesugihan untuk sukses? Saya ingin tahu, saya harus tahu. Pak Jono terdiam sejenak. Senyumnya hilang, digantikan dengan ekspresi serius yang tak biasa. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang dan mengangguk pelan. Iya, Dedi. Aku menggunakan pesugihan. Bukan karena aku mau, tapi karena aku terdesak. Dulu aku cuma penjual bakso kecil-kecilan, sainganku banyak, dan aku hampir bangkrut. Tapi, Ki Sumarno dia memberiku pilihan. Dulu, aku cuma ingin bertahan hidup. Tapi, semakin aku terjun ke dunia itu, semakin banyak yang harus aku bayar. Dedi terkejut mendengar pengakuan itu. Ia merasa seperti terjatuh ke dalam jurang yang dalam, tak tahu harus bagaimana. Pak Jono melanjutkan, pesugihan ini memang memberiku banyak keberuntungan. Warung ini jadi terkenal, bisnis jadi lancar. Tapi, tak pernah ada yang gratis, Dedi. Semakin dalam aku terlibat, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Namun, Pak Jono tidak berhenti di situ. Dan kau, Dedi, aku bisa lihat, hidupmu mulai membaik setelah makan bakso di sini. Kau juga bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Jika kau mau, aku bisa bantu kau lebih jauh. Lebih banyak keuntungan, lebih banyak kekuatan. Dedi merasa jantungnya berdegup kencang. Tawaran itu terasa menggoda, namun di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar yang harus dibayar. Rasa takut mulai merayap, tetapi keinginan untuk keluar dari kesulitan juga begitu kuat. Namun, Dedi tahu bahwa ini adalah titik balik yang harus dihadapi. Ia tidak bisa terjebak lebih dalam. Menghadapi keluarga pesaing. Setelah pertemuan dengan Pak Jono, Dedi semakin ingin tahu lebih dalam tentang dunia pesugihan yang gelap ini. Ia bertanya lebih banyak kepada Ibu Siti, yang ternyata tahu banyak tentang sejarah persaingan antara Pak Jono dan keluarga pesaingnya, keluarga Pak Udin. Ibu Siti menceritakan bahwa dulu, keluarga Pak Udin juga merupakan pesaing berat Pak Jono. Mereka memiliki warung bakso yang cukup terkenal, tetapi selalu kalah bersaing dengan Pak Jono. Tanpa diduga, keluarga Pak Udin juga terlibat dalam praktik pesugihan. Mereka juga mendatangi dukun, mencari cara untuk mengalahkan Pak Jono dengan cara-cara yang tidak sah. Namun, meskipun mereka menggunakan pesugihan, mereka selalu kalah karena kekuatan yang dipakai Pak Jono lebih kuat. Persaingan antara mereka sudah berlangsung lama, Dedi, kata Ibu Siti dengan nada serius. Keluarga Pak Udin akhirnya terjebak dalam jaring yang lebih dalam. Mereka tak hanya mencari kekayaan, tetapi juga kekuasaan. Semua yang terlibat dalam pertempuran ini, baik Pak Jono maupun keluarga Pak Udin, semua membayar harga yang sangat mahal, termasuk orang-orang yang tak tahu apa-apa seperti kau. Dedi merasa ngeri mendengar cerita ini. Ia menyadari bahwa bukan hanya Pak Jono yang terperangkap dalam pesugihan ini, tetapi juga banyak orang yang terjebak dalam permainan kekuatan gaib yang telah menguasai hidup mereka. Bahkan orang yang hanya sekadar makan bakso di warung itu bisa menjadi korban, tanpa mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ritual penutupan. Dedi mulai menyadari bahwa untuk bisa keluar dari permasalahan ini, ia harus melakukan sesuatu yang berani. Ia tidak bisa terus terjebak dalam lingkaran pesugihan yang gelap ini. Ibu Siti, yang sudah lama tahu tentang dunia pesugihan, memberi saran agar Dedi melakukan ritual untuk menutup jalan pesugihan yang sudah terlanjur ia masuki. Dengan penuh keberanian, Dedi mengajak Ibu Siti untuk menemui Ki Sumarno, dukun yang menghubungkan Pak Jono dengan dunia pesugihan. Mereka harus meminta Ki Sumarno untuk menutup praktik pesugihan itu, meskipun ada risiko besar yang harus dihadapi. Malam itu, mereka tiba di rumah Ki Sumarno yang terletak di sebuah daerah terpencil, jauh dari keramaian. Ki Sumarno menyambut mereka dengan tatapan dingin. Ia sudah tahu apa yang mereka inginkan. Apa yang kalian cari? Ditanya Ki Sumarno dengan suara rendah, seolah-olah sudah tahu jawaban yang akan diberikan. Dedi,
yang sebelumnya merasa gentar, menatap dukun itu dengan tegas. Saya ingin keluar dari ini. Saya tidak ingin terjebak dalam pesugihan ini lagi. Saya ingin menutup jalan yang telah saya pilih. Ki Sumarno tersenyum sinis. Tidak semudah itu, anak muda. Semua ada harganya. Kau sudah memilih jalan ini. Jika kau ingin keluar, ada ritual yang harus dilakukan, dan harga yang harus dibayar. Ibu Siti, yang juga merasa tertekan, mengingatkan Dedi bahwa ritual ini sangat berisiko. Tetapi Dedi sudah mantap dengan keputusan untuk menutup pesugihan yang telah ia jalani, meski ia tahu bahwa itu tidak akan mudah. Ritual itu dimulai dengan sebuah upacara yang sangat menegangkan. Ki Sumarno memimpin mereka dalam doa-doa kuno, meminta agar kekuatan gaib yang telah mengikat Dedi dan Pak Jono bisa terputus. Selama ritual, Dedi merasa tubuhnya terhempas oleh gelombang energi yang kuat, seolah ada sesuatu yang menahan dirinya untuk tidak keluar dari lingkaran ini. Tetapi dengan tekad yang kuat, ia berhasil menjalani ritual itu, meskipun rasa sakit dan ketakutan menghantui setiap detiknya. Akhirnya, setelah ritual itu selesai, Ki Sumarno menyerah. Kau bebas, tapi ingat, harga yang dibayar tetap ada. Kau harus siap dengan konsekuensinya. Dedi merasa lega, tetapi juga cemas. Apakah ia benar-benar bebas? Apakah kehidupannya akan kembali normal? Tetapi yang jelas, ia tahu satu hal. Meskipun ia telah keluar dari lingkaran pesugihan itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah berhari-hari penuh ketegangan dan perjuangan, Dedi akhirnya berhasil memutuskan ikatan dengan dunia pesugihan yang telah membelenggunya. Dengan bantuan Ibu Siti dan ritual yang dilakukan oleh Ki Sumarno, ia merasa seolah-olah dirinya kembali dilahirkan ke dunia yang lebih bersih, jauh dari bayang-bayang kekuatan gaib yang pernah menguasai hidupnya. Ia meninggalkan warung bakso Malang Pak Jono, menutup pintu untuk tidak kembali lagi. Namun, meskipun ia telah keluar dari lingkaran itu, dunia di sekitarnya terasa berubah. Ada perasaan ganjil yang menghinggapinya. Setiap langkah yang diambilnya, setiap orang yang ditemuinya, rasanya seolah-olah semuanya menjadi lebih jauh, lebih asing. Dedi merasa tidak sepenuhnya berada di tempat yang sama seperti dulu. Meskipun ia tak lagi bergantung pada hal-hal gaib, ada rasa kehilangan yang dalam. Ia mulai kembali ke pekerjaan lamanya, mencoba menata hidupnya dari awal, tetapi kenyataan bahwa ia pernah terlibat dalam pesugihan itu tetap mengganggu pikirannya. Ia bertemu dengan orang-orang yang pernah dikenal, tetapi ada rasa canggung yang menguasai setiap pertemuan. Tidak ada lagi rasa percaya diri yang dulu menghampirinya dengan mudah, seolah-olah segala sesuatu yang ia raih selama ini tidak pernah benar-benar miliknya. Dedi sering mengingat perjalanan panjang yang telah ia lewati. Setiap langkah penuh ragu, setiap pilihan terasa lebih berat. Ia tahu bahwa untuk benar-benar bebas, ia harus memulai hidup baru tanpa mengandalkan hal-hal gaib, tanpa mencari jalan pintas untuk mencapai kesuksesan. Namun, hal itu bukan sesuatu yang mudah. Efek pesugihan. Meskipun pesugihan itu telah dihentikan, efek-efeknya masih terasa di dalam hidup Dedi. Mimpi buruk yang tak pernah pergi terus mengganggu tidurnya. Mimpi-mimpi itu bukan hanya tentang bakso atau warung Pak Jono, tetapi tentang bayangan gelap yang selalu mengejarnya, entitas-entitas yang mengingatkan bahwa ia tidak sepenuhnya bebas. Meskipun ia telah keluar dari dunia pesugihan, rasa takut akan bayang-bayang kekuatan gaib itu tak pernah sepenuhnya hilang. Suatu malam, saat Dedi terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin membasahi tubuh, ia sadar bahwa meskipun ia telah berusaha melupakan, pesugihan itu tetap menyisakan bekas. Ia merasa ada sesuatu yang menunggunya, meskipun ia tahu bahwa hal itu hanya ada dalam pikirannya. Setiap malam, ia berusaha tidur dengan tenang, tetapi mimpi-mimpi buruk itu selalu datang kembali, menghantui pikirannya dengan ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Di siang hari, Dedi mencoba menjalani kehidupan yang baru dengan penuh semangat. Namun, saat ia berinteraksi dengan orang-orang yang sebelumnya ia kenal, ia mulai merasa ada yang aneh. Beberapa pelanggan warung bakso Pak Jono yang ia lihat, sepertinya juga terperangkap dalam dunia yang sama. Mereka datang dengan harapan akan keberuntungan, berharap dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang instan. Dedi ingin memberitahu mereka, mengingatkan mereka tentang bahaya yang tersembunyi di balik warung itu, tetapi ia merasa tak berdaya. Ia tak ingin menjadi orang yang mengganggu kehidupan orang lain, meskipun ia tahu, dalam hatinya, banyak orang yang akan terjebak sama seperti dirinya dulu. Akhir yang terbuka. Dedi berusaha untuk menerima kenyataan bahwa ia tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi. Namun, meskipun ia merasa bebas dari pesugihan, cerita ini tidak berakhir dengan kepastian. Di suatu malam, Dedi kembali berjalan melewati jalan yang sama tempat warung bakso Malang Pak Jono berdiri. Walaupun ia berusaha mengabaikan, matanya tak bisa lepas dari warung itu yang kini tampak lebih ramai dari sebelumnya. Ia berhenti sejenak, memandang warung itu dengan perasaan campur aduk. Apakah semuanya benar-benar selesai? Apakah ia benar-benar bebas dari pesugihan itu? Atau akankah ada orang lain yang datang dan terjebak dalam lingkaran yang sama seperti dirinya dulu? Dedi tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu,
hidupnya akan selalu terhubung dengan warung itu, entah ia ingin atau tidak. Saat Dedi berbalik, ia melihat beberapa orang yang baru saja datang ke warung tersebut. Mereka duduk dengan harapan di wajah mereka, tertawa dan berbicara dengan ceria. Dedi tahu, mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi. Mereka datang dengan penuh harapan untuk mencari jalan pintas dalam hidup mereka, sama seperti dirinya dulu. Dedi melangkah pergi, perlahan-lahan, dan menghilang dalam keramaian malam Bekasi. Terkadang, meskipun kita sudah terlepas dari masa lalu kita, masa lalu itu tidak pernah sepenuhnya hilang. Dan dalam hidup ini, terkadang kebebasan yang kita inginkan justru terasa seperti penjara yang tak pernah benar-benar terbuka. Begitupun dengan warung bakso Malang Pak Jono, yang tetap ada, terus mengundang orang-orang yang mencari keberuntungan, dan siap menjerat mereka ke dalam dunia yang gelap. Meski Dedi telah berhasil melepaskan diri dari cengkraman pesugihan yang menguasai hidupnya, cerita tentang warung bakso Malang Pak Jono tidak pernah benar-benar selesai. Kehidupan di sekitar warung itu terus berlanjut, bahkan lebih hidup dari sebelumnya. Warung Pak Jono tetap ramai setiap hari, tak peduli seberapa banyak cerita-cerita aneh yang beredar di kalangan warga Bekasi. Di sepanjang jalan, di antara hiruk-pikuk kendaraan dan suara langkah kaki, orang-orang tetap datang dengan harapan besar. Warung itu seolah menjadi pusat magnet bagi mereka yang merasa hidupnya sedang kacau, mereka yang ingin mendapatkan keberuntungan secepatnya, dengan harga apapun. Dedi yang kini lebih berhati-hati, sering melintas di sekitar kawasan warung bakso itu, masih merasa ada sesuatu yang ganjil dalam udara malam itu. Warung bakso Malang Pak Jono seolah tak pernah kehilangan daya tariknya. Setiap kali ada orang baru yang datang, mereka duduk, menikmati bakso yang katanya enak dan membawa keberuntungan, tanpa tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di baliknya. Dedi terkadang merasa iba, tetapi juga merasa tak bisa lagi berbuat apa-apa. Ia telah berusaha memperingatkan orang lain, namun pada akhirnya, setiap orang memiliki pilihan sendiri untuk percaya pada jalan pintas atau harus menghadapi hidup dengan usaha keras. Pelanggan yang datang ke warung itu tampak menikmati hidangan dengan senyum lebar, meski beberapa di antaranya terlihat tergesa-gesa, seolah mereka sedang mengejar sesuatu yang lebih besar dari sekadar semangkuk bakso. Ada yang datang dengan mimpi besar, ada yang datang dengan wajah putus asa, berharap bakso itu dapat mengubah takdir mereka. Namun, tak seorang pun tahu bahwa warung itu bukan sekadar tempat makan biasa. Seperti yang sudah diketahui Dedi, di balik aroma kuah bakso yang menggugah selera, ada kekuatan yang lebih besar sedang bekerja. Suatu malam, ketika Dedi berjalan melewati warung itu, ia mendengar bisik-bisik yang tak bisa ia abaikan. Beberapa orang sedang membicarakan Pak Jono, dan cerita pesugihan yang beredar semakin menguat. Ada yang berkata bahwa warung itu memang mengandung kekuatan gaib, sementara yang lain merasa itu hanya mitos belaka. Namun, yang pasti, cerita tentang bakso Pak Jono dan pesugihan yang melingkupinya terus berkembang dari mulut ke mulut. Begitu banyak orang yang datang, mencoba membuktikan sendiri apakah cerita itu benar atau tidak. Pak Jono sendiri tetap terlihat sama seperti dulu. Senyum ramahnya tak berubah, begitu juga dengan cara ia melayani pelanggan. Namun, ada sesuatu di dalam tatapannya yang berbeda, sesuatu yang membuat orang merasa tidak nyaman, meski mereka tidak bisa menjelaskan apa itu. Ketika seseorang makan di warung itu, mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa, namun entah mengapa perasaan itu tidak bisa bertahan lama. Beberapa pelanggan malah merasa seperti ada yang mengawasi mereka. Ada yang merasa gelisah seolah-olah mereka sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Warung bakso Malang Pak Jono tetap menjadi legenda di Bekasi, menjadi semacam cerita rakyat yang terus hidup di antara masyarakat. Mereka yang terjebak dalam pesugihan dan yang berhasil keluar, semua memiliki kisah berbeda. Namun satu hal yang pasti, mereka tidak bisa melupakan warung itu. Meski Dedi telah keluar dari lingkaran itu, ia tetap tak bisa menghindar dari kenyataan bahwa warung itu, dengan segala misterinya, akan selalu ada. Dan mungkin, setiap orang yang datang ke sana akan memiliki takdirnya sendiri, terjebak, atau berhasil keluar. Pada akhirnya, Pak Jono tetap berdiri kokoh di balik etalase warung baksonya, menyaksikan ribuan orang datang dan pergi, membawa kisah-kisah mereka sendiri. Namun, di dalam hati Pak Jono, tak ada rasa menyesal, hanya rasa kemenangan yang diam-diam terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Warung itu terus menjadi sumber kekuatan dan harapan bagi mereka yang percaya pada jalan pintas menuju kesuksesan, meskipun jalan itu seringkali berujung pada penderitaan. Bagi Dedi, walaupun ia telah berusaha melupakan masa lalunya, bayang-bayang warung bakso Malang Pak Jono tetap mengikutinya. Setiap kali ia mendengar cerita tentang keberuntungan yang didapatkan seseorang setelah makan bakso di warung itu, ia tahu ada kebenaran di balik semua itu, sebuah kebenaran yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Dan selama warung itu berdiri, legenda tentang pesugihan di Bekasi akan terus hidup, diceritakan oleh generasi ke generasi. Cerita ini mungkin sudah berakhir untuk Dedi, tetapi bagi banyak orang, cerita baru saja dimulai.